Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Kali ini, dalam video ini kita akan membahas materi tentang limit. Kemarin yang pertama kalian sudah mempelajari limit X mendekati A. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk bentuk limit yang kedua, kita akan mempelajari limit X mendekati tak hingga. Ini limit X mendekati tak hingga. Kalau ada lambang seperti angka 8, ini bisa kita baca sebagai tak hingga. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga ini nanti biasanya akan berbentuk seperti ini. Limit X mendekati tak hingga fx per gx, atau limit X mendekati tak hingga fx kurangi gx. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kalau ada bentuk seperti ini? Kita gunakan ini. Ketika ada limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X, pasti hasilnya 0. Langkah selanjutnya, cara menyelesaikannya kalau ada bentuk seperti ini, kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel pangkat tertinggi. Maksudnya bagaimana? Ketika dia ada pecahan yang masing-masing ada variabel X-nya, atas bawah ada variabel X-nya, yang atas dan bawah kita cari X itu yang pangkat tertinggi. Misal X pangkat tertingginya yang atas 4, yang bawah 3. Berarti masing-masing atas dan bawah 4 sama 3 kan lebih tinggi 4. Berarti atas kita bagi X pangkat 4 dan bawah juga kita bagi X pangkat 4. Begitu ya, bisa dipahami? Supaya lebih jelas, kita langsung ke contohnya saja. Di sini lihat, untuk limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat min 2x ditambah 3 dibagi 2x kuadrat min x ditambah 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama ini, kita bagi dulu pembilang dan penyebutnya dengan variabel pangkat tertinggi. Masing-masing fungsi kita lihat. Yang atas cari pangkat tertingginya berapa? Ini X pangkat 2, X pangkat 1. Berarti pangkat tertingginya adalah 2. Yang bawah 2x kuadrat min x ditambah 2. Pangkat tertingginya berapa? 2. Berarti karena dia masih bukan kebetulan, karena atas bawah pangkat tertingginya sama, x kuadrat dan x kuadrat, berarti bisa kita bagi masing-masing dengan x pangkat 2. Karena pangkat tertingginya sama-sama 2. Bagaimana? Kita tulis lagi limitnya. Atas kita bagi X pangkat 2, bawah juga kita bagi X pangkat 2. Yuk, 4X kuadrat dibagi X kuadrat kurangi 2X dibagi X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat dibagi bawah juga karena pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Sampai di sini bisa dimengerti ya, bisa. Nah, setelah ini bagaimana? Kita lihat. Ini limitnya masih. Lihat. 4x kuadrat dibagi x kuadrat. X kuadratnya hilang. Bisa kita coret, ya kan? Tinggal 4. Kurangi 2x dibagi x kuadrat, ini x-nya hilang, yang bawah kan tinggal 1, ya kan? Berarti 2 per x. Ini tetap 3 per x kuadrat dibagi, ini saya coret habis, tinggal 2 kurangi, ini dicoret, atas 1 per x ditambah, ini tetap 2 per x kuadrat. Sampai di sini paham? Paham ya? Lihat. Ini limitnya tetap. Setelah ini bagaimana? Ini saya coret dulu. Ini kan 4, berarti 4-nya tetap. Lihat, ketika dia ada 2 per x, berarti kan sama seperti ini. Kita gunakan pemikiran yang pertama ini. Nah, dia kan sama saja, 2 per X itu kan 2 kali 1 per X. Pokoknya kalau dia masih berbentuk
1/X itu pasti hasilnya 0. Ini kan masih ada 1/X, ini 1/X, ini 1/X, 1/X, ya kan? Berarti ini kita ganti 0, ini kan juga 3/0, 3/X kuadrat 0, ini 2, ini 0 ditambah 0. 4 min 0 ditambah 0 tetap 4, 2. Berarti hasilnya 2. Bisa dimengerti? Bisa ya. Pokoknya kalau dia masih ada pembilang yang ada unsurnya X, masih berbentuk pecahan yang ada unsurnya X, berarti nanti pasti dia hasilnya 0. Bisa kalian ganti dengan 0. Itu ya, saya. Nanti dipelajari lagi, dipahami lagi. Terus ini pembagiannya kok bisa gini? Ini kan masing-masing dibagi X, atas dibagi X 1, X kuadrat dibagi X, tinggal X gitu ya. Kemudian contoh nomor 2, limit X mendekati tak hingga untuk 9X kuadrat ditambah 1 dibagi X min 2. Masing-masing kita lihat pangkat tertingginya berapa. Yang atas pangkat tertingginya X pangkat 2, yang bawah X pangkat 1. Berarti bisa kita bagi berapa? 2 dan 1, berarti kita bagi dengan X pangkat 2 karena tertingginya adalah 2. Kita tulis lagi X mendekati tak hingga 9X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 1/X kuadrat dibagi X per X kuadrat min 2/X kuadrat. Bisa ya, karena pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ini coret hilang. Habis tinggal 9. Ini tetap. Ini X bagi X berarti tinggal 1/X min 2/X kuadrat. Saya taruh di sini. 9 tetap. Ketika ada 1/X berarti di hasilnya 0. Ini 0 min 0. 9 dibagi 0. 9 dibagi 0 hasilnya tak hingga. Nanti bisa kalian cek dengan kalkulator. Angka dibagi 0 pasti hasilnya tak hingga. Terus contoh ketiga, kita lihat limit X mendekati tak hingga untuk X ditambah 5 dibagi 3X pangkat 3 ditambah 1. Atas pangkat tertingginya 1, bawah pangkat tertingginya 3. Berarti bisa kita bagi ya dengan X pangkat 3. Kita tulis lagi X dibagi X pangkat 3 ditambah 5/X pangkat 3 dibagi 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3. Ini X dibagi X pangkat 3, berarti kan ini sama saja, berarti tinggal 1/X kuadrat. Ini tetap, oh ya maaf limitnya belum. Limit berarti 1/X kuadrat ditambah 5/X pangkat 3 dibagi ini 3 ditambah 1/X pangkat 3. Kalau kalian bingung membagi ini kan sama saja seperti materi semester 1 pembagian pangkat. Ini kan sama saja X pangkat 1, X pangkat 1 dibagi X pangkat 3. Kalau ada pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Nah, berarti kan X pangkat min 2. Ketika ada pangkat pecahan, untuk menjadikan pangkat positif, dia diubah menjadi pangkat pecahan. Kalau ada pangkat negatif, supaya pangkat positif menjadi pangkat positif, bisa kalian ubah menjadi pangkat pecahan. Ini ya, masih ingat ya. Ketika dia berbentuk X min A, supaya pangkatnya menjadi positif, kalian bisa ubah menjadi pecahan. Ini ya, masih ingat ya? Masih. Nah, kita lanjut yang ini. 1/X berarti 0. 5/X pangkat 3, 0. Ini tetap 3 ditambah 0. 0 dibagi 3, berapa? 0 dibagi 3, ya tetap 0. 0 dibagi suatu angka, pasti hasilnya 0. Angka dibagi 0, pasti hasilnya tak hingga. Bisa dipahami ya? Sekarang contoh berikutnya. Ini kalau ada bentuk seperti ini, kalau ada bentuk akar,
kalian kalikan dulu dengan bentuk sekawannya. Sekawannya itu yang bagaimana? Kalau dia dikurangi berarti bentuk sekawannya ditambah. Bisa ya? Ini juga materi semester 1. Bentuk sekawannya bagaimana? Bentuk sekawannya ya gini, kita kalikan. Ini yang atas, tadi yang semula negatif menjadi positif. Nah, saya jadi nanti ini mengikuti. Nah, atas kalikan atas. Nah, ini kalikan. Kalian menggunakan, ingatkan, PLDA. Pertama, luar, dalam. Ini kalikan. Pertama, akar kalikan akar. Akarnya hilang. Berarti tetap X kuadrat ditambah X. Pertama, luar. Ini luar. Ya kan? Ini kalikan ini. Berarti kan gini hasilnya, X kuadrat ditambah X dikalikan X kuadrat min X, ya kan? Ini positif. Terus pertama luar dalam dikurangi X kuadrat min X dikalikan X kuadrat ditambah X. Nah, ini akhir dikurangi. Ini kan dalamnya tetap. Kalau dalamnya sama berarti dia tetap. Oh, akarnya yang hilang, maaf. Ini kan tetap dalamnya sama. Berarti kalau akar kali akar, dia akarnya hilang. Berarti X kuadrat min X. Bisa dimengerti ya? Kalau dia angka dalamnya sama, akar kali akar, berarti akarnya hilang, dalamnya juga sama. Nah, ini bawahnya tetap. Ini ya. Nah, ini kan tetap. Sebentar. Limit. Ini tetap. Ini sama ini kan sama posisinya, ya kan? Ini ada min, ini ada positif negatif, berarti ini habis. Ya habis, tinggal min X kuadrat min X, ya kan? Dibagi X kuadrat ditambah X ditambah X kuadrat min X. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, ini bisa kita hitung yang atas. X kuadrat min X habis X kurangi min X, jadi tambah kan, berarti 2X dibagi. Ini kalau bingung kalian bisa buka kurungnya nanti. Kalau dibuka kurung berarti kan X kuadrat ditambah X min X kuadrat min X, ya kan? Ini habis, ini ini tambah. Ini tambah, ini kan 2X gitu ya, bisa lah. X kuadrat ditambah X tambah X kuadrat min X. Setelah ini bagaimana? Kalau ada bentuk seperti ini, beda lagi dengan yang rumus pertama. Kalau tadi yang ini kan atas bawah tidak ada akarnya. Kalau tidak ada akarnya, kalian bisa membagi dengan pangkat tertinggi. Tapi kalau ada seperti ini, antara pembilang dan penyebut itu berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Pembilang kalian bagi dengan pangkat tertingginya itu sendiri. Beda lagi dengan penyebut, bagilah dengan pangkat tertinggi di penyebut tersebut. Kalau pembilang, bagilah pangkat tertinggi di pembilang itu. Jadi tidak bisa kalian samakan. Ini kan pangkat tertingginya 1, ini pangkat tertingginya 2. 2 dan 1 kan 2. Berarti atas tidak bisa kamu bagi dengan 2. X pangkat 2. Karena situasinya berbeda. Atas tertingginya berapa? X pangkat 1. Ya sudah, dia dibagi dengan X pangkat 1. Bawahnya bagaimana?
Bawahnya karena dia tertinggi X pangkat 2 berarti dibagi X pangkat 2. Itu ya. Jadi tidak bisa disamakan atas sendiri, bawah sendiri. Beda lagi kalau dia berbentuk seperti contoh di awal. Atas bawah tidak ada akar. Kalau ada akar, atas sendiri, bawah sendiri. Itu ya. Nah, ini tinggal 2. Ini 1 ditambah 0. Mohon maaf, bukan begini. Ini berarti kan 1 ditambah 1 per X, ya kan? Dikurangi ini 1 min 1 per X kuat. 1 per X ya, dibagi. Nah, ini 2. Ini akar 1 ditambah 0, ya kan? Kurangi 1 min 0. Nah, 2 dibagi akar 1 kurangi akar 1. Oh, ditambah ya. Oh ya, ditambah, mohon maaf. Ini ditambah. Berarti kan 2, akar 1 berapa? 1. Akar 1, 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Itu ya. Bisa ya. Kalau dia tidak ada akar, atas bawah dibagi dengan pangkat tertinggi. Kalau dia ada akarnya, kalian kalikan dulu dengan sekawannya. Setelah itu, atas kalian bagi sendiri dengan pangkat tertingginya itu, bawah juga dibagi dengan pangkat tertingginya yang di bawah. Jadi tidak sama antara atas dan bawah. Bisa membedakan ya. Kalau sudah, silakan kerjakan ini nomor 1 sampai 4. Untuk limit mendekati tak hingga, bisa kalian coba. Nanti kalau belum paham, kalian bisa ulang lagi dari awal. Kalau masih belum paham lagi, bisa bertanya. Baik, terus belajar, berlatih, dan jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.